Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat engkau pasti mati. Terus yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat akan ada balasannya. Kemudian yang ketiga, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Dan cintailah sesuatu yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat engkau akan menjauh darinya. Yang pertama, nasihat Jibril, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat engkau akan mengalami yang namanya kematian. Ini memberikan indikasi bahwa ketika kita masih hidup, kita perlu menyiapkan bekal untuk yang namanya kematian. Sebab kalau kita tidak menyiapkan bekal untuk kematian, maka secara otomatis kita akan mengalami penyesalan setelah kita berada di dalam kematian. Yang paling utama kita sesali adalah ketika kita mati, kita kepengen melaksanakan sholat, kita kepengen termasuk orang-orang yang suka bersedekah, kita pengen menjadi orang-orang yang menunaikan zakat, kita pengen menjadi orang-orang yang berkurban. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita segera berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna kurban itu sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya yang paling dia cintai demi zat yang sangat dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, nasihat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat pasti akan ada balasannya. Kita pernah melakukan kecurangan, suatu saat akan dicurangi. Kita pernah melakukan penipuan, suatu saat akan ditipu. Kita pernah menyakiti, suatu saat pun akan disakiti. Kemudian yang selanjutnya, setiap apa yang kita lakukan akan ada balasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika kita diberi amanah menjadi pemimpin, maka otomatis amanah itu akan dimintai tanggungjawab di hadapan Allah. Baik pemimpin atas orang lain, baik pemimpin atas diri sendiri, maupun menjadi pemimpin atas keluarga kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita bertanggung jawab, maka insya Allah akan mendapatkan nilai balasan yang setimpal di hadapan Allah. Kalau kita mencuranginya, kalau kita menjauhinya, kalau kita lari dari tanggung jawab, maka secara otomatis itu semua akan berakibat fatal ketika kita berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, wa abib ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Cintailah sesuatu yang kamu cintai, maka tapi ingat suatu saat akan engkau tinggalkan atau engkau akan menjauh darinya. Oleh karena itu, mencintai anak dan istri boleh, mencintai harta yang kita cintai boleh, mencintai pangkat dan jabatan boleh, tapi perlu kita ingat
bahwa semuanya pasti akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini hanya amal soleh, hanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang solehlah yang terus bermanfaat, mengalir manfaatnya sampai kita tiada lagi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, boleh kita mencintai, boleh kita menyayangi, tapi ingat, suatu saat semuanya akan sirna, suatu saat semuanya akan menjauh dari kita. Ketika kita mati saja, istri yang kita cintai tidak akan sudi lagi tidur sama kita. Ketika kita mati saja, harta yang selama ini kita kumpulkan pasti kita tinggalkan. Binatang peliharaan yang kita sayangi, kita pelihara, pasti akan kita tinggalkan. Hadirin, tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehidupan, ada kematian. Ada perbuatan, ada akibatnya. Ada cinta, pasti ada benci. Maka oleh karena itu, sebelum semuanya berakhir, mari kita mempersiapkan diri agar semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pesan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekadarnya saja, suatu saat menjadi sesuatu yang kamu benci, dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, menjadi sesuatu yang kamu cintai. Artinya antara cinta dan benci sekadarnya saja, karena suatu saat akan terjadi perubahan. Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia menjadi cinta dan benci. Demikian sekedar nasihat. Jangan lupa like, comment, and share channelnya Ustadz Ahmad Kuangku. Terima kasih. Bila saudara telah mensubscribe channel ini, sama halnya saudara telah menyumbangkan untuk kebaikan dan menjadi amal jariah. Terima kasih. Akhirul kalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.